Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mia Kustina dari PGMI 4 IPN Tegal. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang sejarah dan perkembangan filsafat Islam. Baik, langsung saja. Sejarah filsafat Islam. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Dalam Ensiklopedia Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Vogt dijelaskan bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Makedonia, setelah mengalahkan Darius pada abad ke-4 sebelum Masehi di kawasan Arbela. Pada masa dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu nampak, karena ketika itu perhatian penguasa Umayyah lebih banyak tertuju kepada kebudayaan Arab. Para khalifah Abbasiyah pada mulanya hanya tertarik pada ilmu kedokteran Yunani, berikut dengan sistem pengobatannya. Tetapi kemudian mereka juga tertarik pada filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Perhatian pada filsafat meningkat pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Kemudian perkembangan filsafat Islam. Jalaluddin dan Usman Said dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, Konsep dan Perkembangan mengemukakan perkembangan periodisasi filsafat pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Periode awal perkembangan Islam. Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Dengan kata lain, bahwa pemikiran pendidikan Islam dilihat dari segi Al-Quran dan hadis tidaklah muncul sebagai pemikiran yang terputus terlepas hubungannya dengan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Islam. Pada periode kehidupan Rasulullah SAW, tampaknya mulai terbentuk pemikiran pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis secara murni. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan terbentuk pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diteladani oleh masyarakat dari sikap dan perilaku hidup Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu periode klasik. Periode klasik mencakup rentang masa pasca pemerintahan Khulafa al-Rasyidun hingga awal masa imperialis Barat. Rentang waktu tersebut meliputi awal kekuasaan Bani Umayyah, zaman keemasan Islam dan kemunduran kekuasaan Islam secara politis hingga abad ke-19. Beberapa karya ilmuwan muslim pada periode klasik yang karya-karyanya secara langsung memuat pembahasan mengenai pendidikan yaitu Ibnu Qutaibah, nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Muslim Qutaibah al-Dairuni. Keahliannya adalah bahasa Arab dan sejarah. Karya yang terkenal Al-Ma'ani, Al-Qaribah, Syak Al-Quran, Garib Al-Quran, Tawil Mu'talaf Al-Hadis, Fad Al-Arab, Al-Shir wa Al-Syu'ara, Al-Ma'arif, Al-Rad ala Al-Jahimiyah wa Al-Mushibihah, Imamah wa Al-Siyasyah, dan Uyun Al-Akbar. Pemikirannya menyangkut tentang masalah pendidikan bagi kaum wanita, ilmu yang bermanfaat dan nilai-nilai bagi yang mengembangkannya. Kemudian, perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode klasik ini masih menyimpan tokoh-tokoh seperti Ibnu Musarrah yang pemikirannya menyangkut tentang jiwa dan sifat-sifat manusia. Ibnu Maskawai, pemikirannya tentang pentingnya pendidikan akhlak. Ibnu Sina, karya besarnya Asy-Syifa dan Al-Kanun. Al-Tib, sebuah karya
Ensiklopedi Kedokteran dan Al-Ghazi, karya besarnya sering menjadi acuan berbagai pandangan masyarakat dan sangat terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Menurutnya bahwa pendidikan yang baik adalah yang dapat mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala selamat hidup di dunia dan di akhirat. Yang terakhir yaitu periode modern. Periode modern merujuk pada pembagian periodisasi sejarah Islam, yaitu menurut Harun Nasution bahwa periode modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Periode ini ditandai dengan dikuasainya Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dan dilumpuhkan oleh imperialis barat. Namun ada 3 kerajaan besar Islam yang masih memegang hegemoni kekuasaan Islam, yaitu Turki Utsmani bagian Eropa Timur dan Asia Afrika, Kerajaan Safavid Persia, dan Kerajaan Mughal India. Beberapa pemikiran pendidikan yang terbesar di sejumlah kekuasaan Islam tersebut sebagai tokoh yang ada kaitannya dengan perkembangan filsafat pendidikan Islam pada periode modern, seperti Ismail Raji al-Faruqi membidangi secara profesional bidang pengkajian Islam. Pemikirannya terbesar di berbagai dunia Islam dan karya pentingnya pandangannya bahwa umat Islam sekarang berada dalam keadaan yang lemah dan dualisme sistem pendidikan yang melahirkan kewujudan dan taklid buta. Oleh sebab itu, pendidikan harus dikembangkan ke arah yang lebih modern dan berorientasi ketauhidan. Puncak dari pemikiran filsafat Islam periode modern terangkum dalam Konferensi Pendidikan Islam Sedunia di Makkah tahun 1977 sebagai awal pencetusan konsep tentang penanganan pendidikan Islam. Sehingga di Islamabad 1980 menghasilkan pedoman tentang pembuatan pola kurikulum. Di Dhaka 1981 menghasilkan tentang perkembangan buku teks, dan di Jakarta 1982 telah menghasilkan tentang metodologi pengajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dan perkembangan filsafat Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.